Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama, Bapak ucapkan selamat bergabung di channel Teknik Elektronika Industri atau di Prodi TIN BPC ya, SMK Bunga Pusdaka Cianjur ini. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar proses pembelajaran, termasuk pembelajaran secara online ini, dan banyak sekali manfaat. Jadi tonton terus, saksikan video-video yang nanti insya Allah akan di channel YouTube ini. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan perkenalan dulu ya, pada pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Jadi kesempatan hari ini mata pelajaran untuk kelas 10 ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat beradaptasi dengan penyesuaian pembelajaran secara online ini, memberikan hikmah kepada kita semua tanpa mengurangi rasa semangat dalam belajar dan terus belajar ya. Oke, Bapak perkenalkan diri ya untuk mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Sebelumnya mungkin dari kakak-kakak kelas kalian kelas 11, kelas 12 sudah pada mengenal Bapak. Khusus untuk kelas 10 ini Bapak tampilkan secara visual, secara video pembelajaran itu, supaya Bapak ingin saling menyapa kalian ya. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Fadli ya, Ahmad Fadli. Bapak sudah mengajar di Teknik Elektronika Industri dari angkatan pertama sampai sekarang. Alamat Bapak di Desa Ciranjang. Bagi yang tahu mungkin udah sering main ke sana, ataupun kebetulan ada orang sana. Terus pendidikan terakhir Bapak S1 di Universitas Islam Negeri Jati Bandung ya. Nah, untuk informasi seputar nanti baik tugas ataupun nanti ada pertanyaan ya, tulis aja di nomor telepon Bapak, dan untuk alamat email Bapak untuk informasi yang belum Bapak berikan, kalian bisa ajukan nanti pertanyaan ya di komentar ataupun nanti via WhatsApp. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas 10 ya. Kelas 10 ini, kelas 10 Teknik Elektronika Industri ini, karena Bapak belum bertemu secara langsung gitu. Bapak ucapkan selamat bergabung di Teknik Elektronika Industri. Mudah-mudahan kalian memilih jurusan ini jurusan yang terbaik buat kalian gitu, dan pilihan jurusan ini gitu sangat membantu gitu kalian dalam proses pembelajaran. Jadi artinya tidak ada kata musal, kalian harus fokus dalam pembelajaran nanti. Baik, kita kembali ke mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik ya. Pada pelajaran gambar teknik dan kerja bengkel ini saling berkaitan. Kenapa ada kerja bengkel, ada gambar teknik gitu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan itu gitu, Bapak akan menguraikan kontrak belajar ya. Karena dalam proses pembelajaran harus ada namanya kontrak belajar ya. Sama seperti teman-teman semua, dalam pembelajaran Bapak itu ada namanya kontrak belajar. Kenapa? Karena untuk mendukung nanti gitu keefektifan belajar kalian. Nah, perlu dipahami, kalian baca di sini. Kontrak belajar di sini pertama dari penilaian gitu. Penilaian secara simulasi 100% itu dibagi-bagi ya. Kan kalian mendapatkan nilai 100 poin, itu kalian harus mencapai dari
mulai absensi, gitu, absensi, tugas-tugas, UAS, PAT, kalian harus penuhi gitu, secara penuh, secara 100%. Dan khusus nanti ada nilai tambahan ketika kalian mempunyai buku catatan yang rapi, yang lengkap gitu ya. Setelah kita perkenalan dan kalian mengetahui bagaimana kontrak belajar ya di mata pelajaran ini yang Bapak inginkan, mudah-mudahan kalian bisa menyesuaikan. Kita langsung saja masuk terhadap materi pendahuluan ya. Kali ini baru pengenalan ya Bapak, pengenalan dari mata pelajaran ini, bagaimana deskripsi mata pelajaran ini, kalian nanti akan mempelajari apa, kerja bengkel dan ngapal teknik. Kerja bengkel itu berarti seputar dimana kalian akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bengkel gitu. Atau dalam hal ini di sekolah itu di laboratorium. Bagaimana di laboratorium nanti kalian akan belajar ya intinya soldering, desoldering, menyolder, dan bagaimana melepaskan solderan, terus bagaimana teknik pengeboran yang baik dan benar, terus teknik pengikiran menggunakan power supply gitu kan, dan banyak lainnya gitu. Bapak ilustrasikan di sini ada contoh sebuah gambar nanti pekerjaan di lab teknik elektronik seperti itu ya. Nah, selain itu bagaimana kalian bisa mengerjakan itu semua, tentunya gitu, materi yang disampaikan itu tidak cukup hanya mengerjakan. Ini berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini, yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3. Kalian sering dengar mungkin ya. Dalam setiap pekerjaan itu harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, karena ini kerja bengkel, maka yaitu di bengkel. Jadi menerapkan keselamatan dan kesehatan K3 di bengkel. Oleh karena itu kalian harus mengetahui apa itu keselamatan kerja, apa itu kesehatan kerja ya. Jadi keselamatan kerja adalah upaya mencegah terjadinya kecelakaan, jadi suatu upaya mencegah ya yang harus digarisbawahi. Dan bagaimana kesehatan juga suatu upaya mencegah gitu pekerja kita sebagai pekerja itu sakit atau bahkan penularan di sekitar tempat kerja, jadi seperti itu. Lalu bagaimana tujuan K3 itu penting? Oh jelas penting gitu, karena menurut standar internasional itu namanya mungkin kalian pernah dengar OHSA ya, OHSA. Bagaimana safety dalam pekerjaan, apalagi di industri yang besar itu kalian harus benar-benar menggunakan safety. Nah, tujuan dari K3 yang sesuai dengan standar internasional itu tujuannya apa? Yang pertama kurang lebih ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja di bengkel. Jadi tujuan K3 itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di bengkel. Yang kedua itu mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan. Jadi jangan sampai pekerjaan itu menimbulkan penyakit, makanya harus menerapkan K3. Yang ketiga yaitu mencegah kematian, jelas ya. Paling kita bekerja kalau tidak memperhatikan keselamatan kerja, mencegah kematian. Dan yang keempat itu mencegah untuk cacat yang tetap, mencegah cacat tetap. Dan yang kelima itu meningkatkan dan mengamankan terutama produksi industri gitu, dan untuk pembangunan. Dan yang poin keenam yaitu menjamin kegembiraan semangat kerja. Tentunya
dalam ruang lingkup dunia kerja itu harus ada semangat kerja. Nah, diantaranya itu ketika kitanya selamat, kitanya sehat, gitu, pekerjanya sehat, gitu. Makanya itu sangat penting gitu K3 itu. Jadi kesimpulannya untuk ruang lingkup dari K3 ini berarti kita harus memperhatikan yang namanya SOV ya. Dalam setiap pekerjaan, baik di bengkel, skala kecil, skala besar, itu ada namanya SOV ya. Apa itu SOP? Standar operasional prosedur gitu. Jadi apapun bentuk pekerjaan gitu, itu ada prosedurnya. Nah, ini bisa bisa dilakukan dengan apa? Tentu ketika prosedurnya setiap pekerjaan itu ada prosedurnya. Nah, diantaranya itu misalkan kita harus menerapkan alat pelindung diri yaitu APD ya. APD dari seorang electrical engineering seperti apa gitu. Misalkan untuk supaya ini menggunakan sarung tangan, contoh ini ya, contoh menggunakan gambaran, menggunakan sarung tangan, menggunakan helm supaya tidak tersengat listrik, ataupun kacamata ketika pengeboran, gitu, ketika pengelasan, ketika solder, karena efek pengaruh dari solder itu meskipun kecil, itu ketika jangka panjang itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Jadi pada materi kesempatan itu hanya gambaran bagaimana kalian menyimak video dari Bapak ini. Bapak minta kalian tulis nama ya. Nah, ini formatnya nama, kelas, gitu, alamat, terus asal SMP gitu, dan alasan kalian memilih jurusan teknik elektronika industri gitu ya. Jadi untuk materi pertemuan kali ini berarti Bapak rasa cukup sampai sekian ya. Itu baru pendahuluan bagaimana Bapak mendeskripsikan apa yang akan nanti kalian pelajari. Berikut kontak belajar yang harus kalian perhatikan gitu. Dan nanti minggu depan pertemuan kedua insya Allah kita ke materi gambar tekniknya ya. Jadi jangan lupa nanti juga ini cara-cara kalian mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir ini harus diisi sama kalian ya. Kalau kalian tidak mengisi daftar hadir ini, nanti kalian dianggap tidak hadir ya. Ini ada pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Di kelas 10 di tugas itu ada kerja bengkel dan gambar teknik, kalian isi daftar hadirnya. Setelah kalian melihat materinya. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apabila penyampaian dari Bapak kurang jelas ya, ataupun ada kata-kata yang salah gitu. Selamat, tetap semangat gitu, jangan patah semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita cepat bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.